dan Teteh kelas 7 Ali bin Abi Thalib. Bagaimana kabar dan Teteh semuanya? Semoga dan Teteh selalu sehat dan senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Teteh, kembali lagi dalam pelajaran Bu Vivi Vitaloka dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Teteh, untuk pengabsenannya nanti Ibu akan bagikan kode atau linknya kepada dan Teteh ketika pembelajaran Bahasa Indonesia sedang berlangsung. Ibu bagikannya nanti di grup kelas seperti biasa ya dan Teteh. Teteh, untuk materi hari ini kita masih materi seperti minggu kemarin, yaitu teks deskripsi. Nah, kemarin Teteh sudah belajar pada poin 3.1, yaitu mengidentifikasi informasi dalam teks deskripsi tentang objek. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai poin 4.1, menjelaskan isi teks deskripsi objek. Kemarin Teteh sudah mengetahui apa itu pengertian teks deskripsi, dan Teteh sudah mengerjakan tugas yang Ibu berikan kepada dan Teteh semua. Ibu ucapkan terima kasih kepada dan Teteh semua yang sudah mengerjakan tugas yang telah Ibu berikan kepada dan Teteh. Nah, kita langsung ke materi ya dan Teteh. Kita masuk ke materi menjelaskan isi teks deskripsi. Teteh boleh dibuka buku paketnya di halaman 9. Nah, di sini dijelaskan isi teks itu merupakan bagian utama dalam sebuah teks, sama halnya dengan teks deskripsi. Jelas ya? Penulis berusaha menyampaikan isi teks kepada pembaca melalui gambaran sebuah objek secara jelas dan rinci. Nah, gambaran isi teks ini disampaikan oleh penulis dengan menggunakan kalimat deskriptif sehingga mampu memberikan efek emosional kepada pembaca. Nah, kalimat deskriptif ini kalimat yang berisi gambaran objek yang dideskripsikan di dalam teksnya. Nah, di sini memberikan efek emosional. Efek emosional ini bisa berupa senang, sedih, gembira, dan lain sebagainya. Nah, hal yang tidak kalah penting dalam mengidentifikasi isi teks adalah membuat pemetaan. Nah, pemetaan isi teks sangat penting dan bermanfaat untuk memperoleh garis besar isi teks sehingga lebih mudah dalam mengidentifikasi informasi dan isi teks. Nah, nanti Teteh akan belajar cara memetakan sebuah isi teks deskripsi ya. Nah, di sini Teteh buka buku paketnya di halaman 10. Nah, di sini ada contoh cara memetakan isi teks. Teksnya itu yang berjudul Kantin Sekolahku. Kemarin Teteh sudah membacakan ya teks deskripsi yang berjudul Kantin Sekolahku. Nah, ini adalah contoh cara memetakan sebuah teks. Di sini ada 3 paragraf. Di dalam Kantin Sekolahku kan ada 3 paragraf. Yang pertama ada tentang melayani kebutuhan konsumsi siswa, lalu ada yang menjelaskan lokasi, dan ternyata kantin sekolahku ini bersih dan tertata rapi. Dalam 3 poin ini dijelaskan kembali poin-poinnya. Yang pertama di sini melayani kebutuhan konsumsi siswa, ternyata dijelaskan lagi tak pernah sepi saat istirahat. Lokasinya dijelaskan, lokasinya terletak di bagian tengah sekolah di sisi sebelah utara. Lalu menggunakan nama bunga. Di sini yang paragraf ketiga bersih dan tertata rapi. Poin di sana dijelaskan makanannya tertutup oleh plastik. Lalu aroma makanan yang khas. Begitu ya Teteh. Nah, Teteh bisa lihat di buku paket halaman 10. Itu adalah contoh dari pemetaan teks deskripsi yang berjudul Kantin Sekolahku. Begitu ya Teteh, dapat dipahami? Nah, kita lanjut ke poin 3.2 ya Teteh. Nah, hari ini juga Teteh akan belajar cara menelaah struktur
dan kebahasaan dari teks deskripsi. Nah, hari ini Teteh akan belajar apa saja struktur yang terdapat dalam teks deskripsi. Nah, dibuka buku paket Erlangganya halaman 13 sampai 14. Sudah dibuka, Teteh? Nah, di sini struktur teks deskripsi itu ada dua. Yang pertama yaitu deskripsi umum atau identifikasi, lalu yang kedua ada deskripsi bagian. Dibuka buku paketnya halaman 14. Nah, di sana ada contoh teksnya yang telah diidentifikasi bagian-bagian mana yang struktur deskripsi umum dan mana yang merupakan struktur deskripsi bagian. Yang pertama, ada deskripsi umum. Nah, deskripsi umum ini terdapat pada bagian awal sebagai pembuka. Dilihat ya di sana deskripsi umum ada pada paragraf pertama. Di sini ada teks yang berjudul Lingkungan Sekolahku yang Asri. Nah, di sini terdapat pada bagian awal sebagai pembuka. Di sana berarti dijelaskan di paragraf pertama. Lalu, isinya berupa gambaran umum terhadap objek yang akan disampaikan. Nah, di sini dijelaskan sekolah baruku termasuk SMP favorit di kotaku. Nah, di sini dijelaskan sebagai pembukanya ya, Teteh, gambaran umumnya tentang yang akan dijelaskan itu mengenai sekolahnya. Lalu yang kedua ada deskripsi bagian. Nah, di sini dijelaskan bahwa deskripsi bagian itu adalah mengenai gambaran lebih lanjut dari deskripsi umum secara jelas dan terperinci. Nah, di contoh teks Lingkungan Sekolahku yang Asri, deskripsi bagian itu adalah setelahnya dari deskripsi umum, yaitu paragraf kedua dan seterusnya sampai selesai. Begitu Teteh. Di sini ada judul, ada deskripsi umum, ada deskripsi bagian. Nah, nanti ketika Teteh dipraktekkan untuk membuat sebuah teks deskripsi, Teteh harus ada judulnya. Lalu nanti deskripsi umumnya seperti apa, itu merupakan sebagai pembuka Teteh dalam membuat sebuah teks. Lalu isinya itu berupa gambaran umum terhadap objek yang disampaikan. Lalu yang kedua ada deskripsi bagian. Bagiannya itu adalah gambaran lebih lanjutnya lagi, dijelaskan lebih lanjutnya lagi bahwa sekolahnya itu bagaimana, lingkungannya itu seperti apa. Begitu Teteh, dapat dipahami? Diingat ya, berarti nanti struktur teks deskripsi itu ada dua, yaitu apa? Ada deskripsi umum atau identifikasi dan deskripsi bagian. Mudah ya, mudah dipahami, mudah diingat juga karena ada dua struktur. Nah, mungkin sekian materi dari yang Ibu sampaikan kepada Adan Teteh. Apabila ada yang ditanyakan, boleh Teteh tanyakan kepada Ibu melalui WhatsApp secara pribadi. Untuk penugasannya nanti akan Ibu sampaikan ketika pembelajaran bahasa Indonesia sedang berlangsung ya Teteh. Nah, berarti selama 2 pertemuan ini Teteh sudah belajar apa itu pengertian dari teks deskripsi, lalu cara memetakan sebuah teks, lalu yang ketiga struktur dari teks deskripsi. Nah, dari ketiga poin itu semoga Teteh dapat paham apa yang Ibu sampaikan kepada dan Teteh. Seperti biasa, apabila ada yang mau tanyakan, boleh Teteh tanyakan kepada Ibu. Jangan sungkan ya Teteh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.